Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah fikih muamalah yaitu Bapak Muhammad Arfah. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit makalah fikih muamalah tugas pertemuan ke-6, yaitu di jurnal pertemuan ke-5 dengan berjudul Konsep Riba dalam Literatur Fikih. Dalam literatur fikih, pada umumnya para fuqaha membedakan riba dalam dua kategori. Yang pertama, riba nasi'ah, yang juga lazim disebut sebagai riba Al-Quran, riba al-duyun, riba al-jail, atau riba al-jali. Secara definitif, dalam mazhab Hanafi, riba al-nasiyah didefinisikan tambahan atas benda yang dituangkan yang berbeda jenisnya, baik itu dapat ditakar ataupun ditimbang, maupun sejenisnya, tetapi tidak dapat ditakar atau tidak dapat ditimbang. Didefinisikan perjanjian utang untuk jangka waktu yang tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan utang tersebut tanpa adanya pergantian yang sepadan. Yang kedua, riba fadl. Ini juga lazim dikenal dengan riba al-sunnah, al-buyu, an-nisa, atau riba al-kafi. Mazhab Hanafi merumuskan kelebihan yang diperoleh dari sebuah transaksi tanpa adanya pengganti meskipun secara hukum berdasarkan parameter yang ditetapkan syariah yang diisyaratkan terhadap salah satu pihak dari dua pihak yang saling melakukan pertukaran. Riba itu ada dua macam, ada riba yang halal, ada riba yang haram. Riba halal itu adalah riba yang dimaksudkan memberikan hadiah kepada seseorang dengan motif mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan hadiah yang diberikannya itu. Di dalam surah Ar-Rum ayat 39, tidak secara eksplisit menyebutkan tentang keharaman riba. Karena itu ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud pada ayat tersebut. Satu pendapat yang dianut oleh Al-Qurtubi yaitu disebutkan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang riba yang haram, yaitu riba al-nasi'ah. Semisalnya dianut oleh Abdul Al-Azim Ajlal Abu Zayyad. Sebaliknya nih menyatakan riba al-nasi'ah ini yang dimaksud surat Ar-Rum ayat 39 bukanlah riba yang diharapkan. Menurut pendapat ini adalah menurut sebab ayat 39 surah Ar-Rum periode Madinah, tepatnya tahun ke-9 Hijriah, kembali pada soal pengharaman riba. Para ulama kompetitor berpendapat proses keharaman riba ditetapkan di evolutif, al-tajrij,
Sama seperti proses kedudukannya dengan ayat 67 surat An-Nahl. Tetapi di dalam surat An-Nahl ayat 67 sama sekali tidak disebutkan keharaman khamar. Akan tetapi hanya menyinggung perbandingan antara rezeki yang baik dengan minuman yang memabukkan. Sama seperti di surat Ar-Rum ayat 39. Ayat tersebut ini juga membandingkan antara riba dan zakat. Tapi kedua ayat tersebut sangat relatif. Sama-sama menekankan perlunya umat Islam atau Muslim meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena ulahnya mereka sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pengharaman menjadi dua kategori, yaitu secara syar'iyan, yaitu pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan dalam kitab Taurat. Beberapa jenis makanan yang dimaksud dijelaskan dalam ayat 146 surah Al-An'am, yang artinya, dan kepada orang-orang Yahudi kami harapkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, lemak yang melekat di punggung keduanya, atau di perut besar, atau di usus yang bercampur dengan tulang. Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha Benar. Surat Al-An'am ayat 146. Hukuman yang ditimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka antara lain adalah 3 alasan. Yang pertama, banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Yang kedua, memakan riba, padahal mereka dilarang memakannya. Yang ketiga, memakan harta orang lain dengan cara batil. Menurut Al-Jazah, dalam tradisi Yahuda, lazim dianut keyakinan bahwa riba diharamkan. Dipraktekkan bila objeknya adalah orang-orang yang berasal dari kalangan intern mereka sendiri. Dan riba halal dilakukan bila objeknya adalah orang lain yang bukan berasal dari kalangan inter mereka sendiri. Dengan menyinggung pelanggaran riba yang dikenakan kepada kaum Yahudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tampaknya juga hendak memberikan peringatan kepada umat Islam bahwa mudarat yang terkandung dalam riba juga lebih besar dibanding manfaatnya. Misalnya, melalui ayat 160 atau 161 surat Al-Nisa. Umat Islam juga sudah mulai dikondisikan untuk dapat menerima pengharaman riba. Penyebutan Yahudi yang secara khusus dikaitkan dengan riba merupakan salah satu mukjizat Al-Quran yang dibuktikan dalam fakta sejarah bahwa kaum Yahudi baik di masa lalu maupun di masa sekarang
memang terbukti selalu terlibat dengan praktik riba. Keduanya disebutkan riba beriringan dengan memakan harta orang lain secara batil dalam ayat yang merupakan sebuah indikasi yang sangat jelas bahwa itu adalah riba. Ketiga, riba sangat erat kaitannya dengan kezoliman. Dampak negatif keduanya relatif sama dan sanksi uhuwiyahnya tidak jauh beda, yakni siksa pedih di dalam api neraka. Keempat, dalam ayat tersebut diinformasikan 4 macam kesalahan yang dilakukan kaum Yahudi. Yang pertama, kesalahan dari sisi akidah yang menghalangi orang lain untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahan dari aspek politik. Yang ketiga, kesalahan pada dimensi sosial. Dua kesalahan yang disebut terakhir ini sama-sama ditandai dengan tindakan kezoliman yang biasa mereka lakukan dalam interaksi sosial politik. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kesalahan dari politik. Kesalahan dari aspek ekonomi, yaitu mempraktikkan riba, padahal sesungguhnya mereka sudah dilarang untuk melakukannya. Mungkin itu saja presentasi makalah dari Fikih Muamalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.